Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Pahlevi dengan NIM 0121382429 Di sini saya ingin menjelaskan tentang persamaan diferensial dari mata kuliah metode optimasi yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Bahrul Ulum, SC, MSI, AWP. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu 1. Persamaan diferensial linear derajat 1. 2. Persamaan diferensial non linear derajat 1. Kemudian yang terakhir itu yang ketiga adalah persamaan diferensial derajat lebih dari 1. Pendidikan matematika merupakan pendidikan yang mendasari dasar dan teori matematika, misalnya aljabar, geometri statistika, dan lainnya. Dalam pendidikan matematika ada banyak mata kuliah yang dipelajari. Sebut saja seperti yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu persamaan diferensial. Persamaan diferensial memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam pemodelan matematika di bidang teknik dan sains. Persamaan diferensial biasanya mengkaji tentang pengertian persamaan diferensial, jenis, dan orde. Kemudian persamaan diferensial orde pertama beserta solusinya, persamaan orde kedua, dan aplikasi persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan bagian dari persamaan matematika yang berguna sebagai variabel pertama atau lebih, kemudian saling berkaitan dengan nilai dari fungsi, dan diferensial juga memiliki peranan yang penting dalam bidang rekayasa, ilmu ekonomi, fisika, dan lainnya. Teori persamaan diferensial dapat dikatakan sudah berkembang dan metode yang digunakan pun beragam, variasi sesuai dengan jenisnya, yaitu merupakan persamaan diferensial biasa yang fungsinya tidak diketahui atau disebut variabel terkait, dan fungsi dari variabel bebas tunggal. Kemudian ada juga diferensial parsial, merupakan persamaan yang mana fungsinya tidak diketahui atau memiliki fungsi dari banyaknya variabel bebas yang melibatkan turunan parsial. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial. Yang pertama itu adalah persamaan diferensial adalah persamaan matematika yang menghubungkan suatu fungsi dengan turunannya. Secara sederhana, persamaan ini menggambarkan bagaimana suatu besaran berubah terhadap besaran lainnya. Persamaan diferensial sangat penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik karena banyak hukum alam dan fenomena fisik dapat dimodelkan menggunakan persamaan ini. Contohnya termasuk dengan yang pertama itu ada fisika, gerak benda, aliran panas, gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua ada kimia, laju reaksi kimia, peluruhan radioaktif. Terus yang ketiga ada biologi, pertumbuhan populasi dan penyebaran penyakit. Kemudian yang keempat ada ekonomi, model pertumbuhan ekonomi dan harga saham. Kemudian yang terakhir, yang kelima ada teknik, analisis rangkaian listrik, dinamika fluida, dan desain kontrol. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang notasi penulisan diferensial. Yang pertama itu ada notasi Leibniz, yaitu dengan rumus dy per dx adalah menunjukkan turunan pertama fungsi y terhadap variabel x. Ini sering dibaca dengan dy per dx. Kemudian yang kedua ada notasi Lagrange. Itu adalah y atau f dalam kurung x menunjukkan turunan fungsi pertama. Y sama dengan fx terhadap x. Terus yang terakhir ada notasi Newton. Y adalah menunjukkan turunan pertama fungsi y terhadap waktu atau disebut dengan t. Selanjutnya ada persamaan diferensial linear derajat 1. Jadi linear adalah sebuah persamaan diferensial. Dikatakan linear jika fungsi yang tidak diketahui dan turunannya muncul hanya dalam perangkat satu dan tidak dikalikan dengan satu sama lain.
Kemudian derajat 1. Derajat 1 dari sebuah persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan tersebut. Jika turunan tertinggi yang ada adalah dx dy, turunan pertama, dan pangkatnya adalah 1, maka persamaan tersebut berderajat 1. Persamaan umumnya adalah dy per dx plus pxy sama dengan qx. Persamaan diferensial linear derajat 1 adalah persamaan yang mengandung turunan pertama dari fungsi tak diketahui dan bersifat linear terhadap fungsi tersebut. Artinya, fungsi dan turunan tidak dipangkatkan, tidak dikalikan satu sama lain, dan tidak muncul dalam bentuk non-linear. Bentuk umumnya adalah dy per dx ditambah p dalam kurung x y sama dengan qx. Menurut Boyce dan Di Prima 2017, persamaan ini merupakan bentuk saling sederhana dari persamaan diferensial linear dan menjadi dasar untuk mempelajari sistem dinamis linear. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada order 1, turunan pertama saja, kemudian yang kedua ada linear terhadap fungsi tak diketahui dan turunannya. Kemudian yang terakhir itu tidak ada pangkat, perkalian antara y dan dy per dx kuadrat atau fungsi non-linear lainnya dari y. Kemudian metode penyelesaiannya adalah menggunakan faktor integrasi. Langkah-langkah yang diambil dari referensi ZIL 2018. Yang pertama ada bentuk standar dy per dx plus pxy sama dengan xy atau qy. Kemudian hitung faktor integrasi, yaitu mu x sama dengan e akar px dx. Kemudian yang ketiga adalah dikalikan seluruh persamaan mu x. Contohnya adalah dy per dx sama dengan y akar 2 plus x. Jadi persamaan ini tidak dapat diselesaikan dengan metode faktor integrasi karena sifat non-linearnya. Dalam beberapa kasus, metode substitusi atau pemisahan variabel dapat digunakan. Namun banyak pula kasus yang membutuhkan pendekatan numerik seperti metode Euler atau Range-Kutta. Jadi metode penyelesaiannya yang pertama itu adalah metode substitusi, yaitu mengganti y dengan fungsi lain agar bentuk persamaan menjadi lebih sederhana, cocok untuk persamaan Bernoulli atau Ricciardi. Kemudian yang kedua ada pemisahan variabel. Jika memungkinkan bentuk persamaan diubah menjadi. Yang ketiga ada metode numerik, digunakan bila penyelesaian analitik tidak dapat ditemukan. Metode Euler, Range-Kutta, orde 2 atau 4, dan metode Adam-Weisbord sering digunakan untuk mendekati solusi. Terus aplikasi yang digunakan adalah dinamika populasi terbatas atau model logistik. Selanjutnya ada model predator-prey atau Lotka-Volterra. Terus ada interaksi pasar yang tidak linear. Kemudian ada model penyebaran epidemi atau Shear model. Kemudian yang terakhir ada reaksi kimia non-linear. Terus yang kedua ada persamaan diferensial non-linear derajat 1. Jadi non-linear adalah persamaan ini tidak memenuhi prinsip superposisi. Artinya jika Y1 dan Y2 adalah solusi dari persamaan tersebut, maka kombinasi linear C1Y1 plus C2Y2. Kemudian dengan C1 dan C2 adalah konstanta, belum tentu merupakan solusi juga. Selanjutnya contoh persamaan diferensial non-linear derajat 1. Yang pertama itu ada dy per dx sama dengan y2. Itu adalah non-linear karena y dikuadratkan. Ulang. Contoh persamaan diferensial non-linear derajat 1. Yang pertama itu ada dy per dx sama dengan y kuadrat. Jadi non-linear karena y dikuadratkan. Kemudian yang kedua ada dy per dx sama dengan sin y. Jadi non-linear karena ada fungsi sinus dari y. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah dy per dx sama dengan xy akar 3 plus 1. Jadi ini adalah non-linear karena y dipangkatkan 3.
Contoh persamaan diferensial nonlinear dalam teknik sehari-hari. Dalam bidang teknik, persamaan diferensial nonlinear secara inheren memodelkan berbagai fenomena di bidang sektor. Lebih lanjut, menunjukkan pentingnya fundamental mereka. Insinyur menggunakannya untuk menggambarkan dan memprediksi perilaku mekanik, listrik, dan bahkan termal. Bagaimana persamaan diferensial nonlinear digunakan di bidang yang berbeda. Persamaan diferensial nonlinear juga mengungkapkan wawasan tentang berbagai fenomena di berbagai bidang studi. Mereka memberikan solusi sehingga membuka berbagai kemungkinan. Misalnya mereka terletak pada inti dari teori Charles, memungkinkan studi sistem yang sensitif terhadap kondisi awal. Ini berlaku misalnya untuk memprediksi cuaca, di mana persamaan Navier-Stokes digunakan. Ini adalah persamaan diferensial parsial yang menggambarkan bagaimana kecepatan, tekanan, suhu, dan kepadatan fluida bergerak berhubungan. Sebelum melanjutkan lebih lanjut, berikut beberapa istilah kunci yang terkait dengan persamaan diferensial nonlinear. Yang pertama ada nonlinearitas. Istilah ini berarti bahwa output tidak berubah secara linear dengan perubahan input. Dalam konteks persamaan diferensial, nonlinearitas menceritakan bahwa variabel dependen dan turunannya berinteraksi dengan cara nonlinear. Kemudian yang kedua itu ada persamaan diferensial. Ini adalah persamaan matematika yang menggabungkan turunan dari fungsi yang tidak diketahui, menggambarkan bagaimana fungsi berubah dengan perubahan variabel independennya. Kemudian ada komponen dari persamaan diferensial nonlinear. Jadi yang pertama itu ada variabel independen. Ini adalah variabel yang memegang nilai konstan. Ini tidak bergantung pada variabel lain dalam persamaan. Kemudian yang kedua ada variabel dependen. Variabel ini adalah apa yang kita coba dari tahu dalam persamaan. Ini sangat bergantung pada komponen persamaan lainnya. Kemudian yang ketiga ada operator diferensial. Jadi operator diferensial ini adalah operator turunan yang menentukan persamaan diferensial. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada konstanta. Ini adalah nilai tetap, merupakan bagian integral, memberikan solusi unik untuk persamaan. Kemudian yang terakhir itu ada persamaan diferens derajat lebih dari satu. Persamaan diferensial derajat lebih dari satu adalah persamaan diferensial, di mana pangkat tertinggi dari turunan tertinggi yang ada dalam persamaan tersebut adalah lebih dari satu. Ciri-ciri utama persamaan diferensial derajat lebih dari satu itu yang pertama ada turunan lebih tertinggi. Jadi turunan tertinggi ini adalah persamaan ini pasti melibatkan turunan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada pangkat turunan tertinggi. Jadi pangkat dari turunan tertinggi dalam persamaan tersebut adalah 2, 3, atau bilangan bulat positif yang lebih besar. Kemudian bentuk umumnya adalah derajat 2 dalam kurung dy per dx kuadrat plus y sama dengan x. Persamaan diferensial derajat lebih dari 1. Persamaan diferensial order lebih tinggi adalah persamaan yang melibatkan turunan kedua, ketiga, atau lebih dari fungsi tak diketahui. Persamaan ini dapat bersifat linear atau non-linear dan digunakan untuk memodelkan fenomena seperti getaran, aliran fluida, atau osilasi mekanik. Pernyataan ini didapat dari sumber Parcel dan Farbank 2007. Contoh umumnya adalah d kuadrat y per dx kuadrat min 3 dy per dx plus 2y sama dengan 0. Ciri-cirinya adalah mengandung turunan kedua dan lebih. Kemudian selanjutnya dapat berubah persamaan linear atau non-linear. Terakhir, ciri-cirinya adalah bisa homogen jika sisi kanan sama dengan 0 atau non-homogen. Kemudian metode penyelesaiannya menurut Kurniawan dari 2015 untuk persamaan linear homogen dengan koefisien konstan. Yang pertama ada persamaan karakteristik, kedua ada ciri akar-akar dari persamaan karakteristik, kemudian ketiga ada bentuk solusi umum tergantung jenis akar, real berbeda, real sama, atau kompleks. Baiklah, jadi kesimpulan yang saya jelaskan tadi
yaitu persamaan diferensial melibatkan fungsi dan turunannya. Solusi dari persamaan diferensial adalah fungsi yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi yang pertama ada persamaan diferensial derajat 1. Fokus pada persamaan yang melibatkan turunan pertama dengan pangkat 1. Metode penyelesaian meliputi pemisahan variabel, persamaan homogen, persamaan eksak, dan faktor integrasi. Kemudian yang kedua itu ada persamaan diferensial nonlinear derajat 1. Jadi persamaan ini tidak memenuhi prinsip superposisi dan seringkali lebih sulit diselesaikan. Teknik penyelesaiannya sangat bergantung pada bentuk spesifik non-linearisasinya. Terakhir yang ketiga ada persamaan diferensial derajat lebih dari 1. Jadi persamaan ini di mana pangkat tertinggi dari turunan tertinggi yang lebih besar dari 1. Ini umumnya lebih kompleks untuk diselesaikan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.